Bagi sebagian orang, mendaki gunung itu membuang-buang waktu. Bagi sebagian lainnya, mendaki gunung itu sering diganggu hantu. Namun bagi kami, mendaki gunung itu candu. Sabtu 25 Juni 2022. Di Sabtu pagi yang cerah dengan medan jalan yang menanjak dan berliku sejak dari kota, tim berkesempatan untuk menyambangi sebuah tempat di sisi utara kota Bandung. Sebuah tempat yang berada di lembahan gunung yang dinamai Situ Urugan atau biasa disebut Lembah Tengkorak. Warung teh aneh teh jalan ka ieu terang mereka mananya mereka ieu Urugan Sapuro. Sejauh yang kami dengar, tempat tujuan kami kali ini merupakan sebuah danau alami dan dikelilingi oleh beberapa gunung. Di antaranya ada Gunung Pangkarang, Gunung Sanggara, Gunung Putri, dan Gunung Jambu. Secara administratif, lokasi ini berada di dalam kawasan Wanawisata Kebun Kina Bukit Tunggul. Berada di Kampung Pangli, Desa Cipanjalu, Kecamatan Celengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Akses menuju lokasi bisa dari dua arah. Pertama, dari arah barat melalui Dagogiri, lanjut melewati Maribaya, kemudian terus ke arah timur melewati Desa Cibodas, hingga sampai di Wanawisata Kebun Kina Bukit Tunggul. Sedangkan jika dari arah timur, dimulai dari alun-alun Ujung Berung, naik terus melewati Palintang, hingga sampai pula di Wanawisata Kebun Kina Bukit Tunggul. Kedua akses ini memiliki karakteristik medan jalan tersendiri, namun yang pasti akan melalui tanjakan yang landai namun cukup panjang, sehingga dibutuhkan kondisi kendaraan yang prima, terutama pada kondisi pengereman, dan torsi juga akselerasi kendaraan yang masih baik, terutama pada motor matic. Coba kalau emang dari yang kita sangkur yang ya emang ini kan tunggulnya. Untuk tiket masuk, setiap orang dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Kemudian parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp10.000. Lokasi parkir berada di pemukiman terakhir di dalam Wanawisata Kebun Kina Bukit Tunggul. Pada perjalanan kali ini, tidak hanya kami berdua, namun turut serta pula rekan-rekan kami dari komunitas pendaki Gunung Bandung atau biasa disingkat KPGB. Dengan total rombongan termasuk kami berjumlah 17 orang, dibagi menjadi dua kelompok pemberangkatan. Kelompok pagi berjumlah 8 orang, dan sisanya kelompok malam berjumlah 9 orang. Sebelum kita berangkat ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar di jalan tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita berdoa. Ada Islam kabehnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berbagi Bersama. salah Salah deh. bersama, berbagi, bersinergi. KPGB. Kumaha jadi teh? Sok. KPGB. Bersama, berbagi, bersinergi. Bismillah. Yang lain jangan. Mengerikan. Sedikit cerita, dinamai Situ Urugan karena proses terjadinya situ atau danau ini karena ada lereng gunung yang mengalami longsor cukup besar pada tahun 2017.
Kemudian, longsoran ini menyumbat aliran air atau orang Sunda menyebutnya kaurug. Hingga lama-kelamaan area lembahan ini pada satu titik mengalami kenaikan volume air, lalu terbentuklah sebuah danau. Orang Sitar menyebutnya Situ Urugan. Namun asal-usul penamaan lembah Tengkorak yang secara umum diketahui, kami sendiri belum mendapat informasi yang cukup. Kita sekedar menamai, entah pernah ada peristiwa yang berhubungan dengan Tengkorak, atau mungkin antara Situ Urugan dengan lembah Tengkorak merupakan dua tempat yang berbeda. Untuk ini, kami perlu mencari literasi lebih dalam. Butuh ilmu itu mah, tarik mengundang gitu. Lumayan lah. Anjir, disangka digadungkan. Orangnya ya ningali yeuna ketangan gitu nya di bangunan sangganya panjang jagap jauh kanesa teh jadi bisa setara jeung kaki kubur gitu anggap 8 jam teh ngetrek Kelewatan walungan. Oh. Ini omong selewe. Selewe dulu habis. Hah? Gitu. Asli. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita mau coba ngecamp di Situ Urug, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Lembah Tengkorak. Masuknya tadi kita dari perkebunan Kina di bawah sana, bayar 10.000 parkir, lalu mengikuti jalan makadam dan jalan tanah, dan kelihatannya masih jalan motor juga ya, karena ada jejak motor di sini. Cukup menyulitkan karena bagian tengahnya jadi ke bawah ya. Untuk jalurnya sendiri semakin lama semakin mengecil. Tadi di bawah cukup lebar, sekarang tambah kecil. Estimasi perjalanan sekitar 2-3 jam. Semoga saja bisa sampai area camp sebelum hujan. Sejauh mata memandang, kiri dan kanan kami didominasi oleh pohon-pohon kina. Mengingat sesuai dengan nama tempat yang kami singgahi. Ini adalah perkebunan kina yang cukup luas, di mana perkebunan ini sudah ada sejak lama, yakni sejak zaman kolonial, sejak zaman penjajahan Belanda. Konon, pohon kina ini didatangkan langsung dari Eropa. Pohon ini dipercaya memiliki khasiat diantaranya untuk mengobati penyakit malaria yang pernah mewabah sekitar 1 abad yang lampau. Maka dari itu, pemerintah kolonial memutuskan untuk mengubah kawasan ini menjadi perkebunan kina hingga sampai saat ini. Untuk trek, separuh perjalanan kami tidak menemukan atau melewati sedikit pun tanjakan atau turunan pada umumnya kami mendaki. Kondisi trek sangat jelas dan lebar. Bahkan, mobil dengan tipikal off-road pun dapat dengan mudah melintas. Biasanya warga sekitar mengangkut hasil kebun dengan motor bahkan mobil.
yang kebetulan kami pun berpapasan dengan mereka. Memang sangat datar, sama halnya seperti kita berjalan kaki menelusuri kota. Namun sekalipun datar, jarak yang kami tempuh cukup panjang. Kurang lebih 3 km kami berjalan mengitari area Gunung Pangparang di sebelah kanan kami. Di sini di luar terus ini nama lagi dipakai sholat kurang Cuaca cerah mengiringi perjalanan kami, disertai obrolan-obrolan santai sepanjang perjalanan juga gelak tawa. Hingga perjalanan yang lumayan panjang ini seakan terasa sangat ringan, bukan tak kabur. Namun, perjalanan yang diiringi keceriaan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikis yang kelima juga stabil. Bukankah dari perjalanan seperti ini akan selalu kita kenang dan diceritakan kepada kawan-kawan lain saat di perkotaan? Saat nongkrong dan menikmati secangkir kopi bersama. Komo ditiung. Tinggal laki, tinggal weting lain. Keur dicikurai sieun ku bakal keur salat. Bae bago. Aya sarana kitu. Ieu eta hareupeun aja ini. Wah, ya bisa masak nasi bae di digana mah. Dia ngapak gitu kana barudak manehna heula meureun. Manehnya sulani barudakna dia. Sok ngapak deui saudara tempat laundry. Ayo gasku ya. Cepat. Setelah dirasa cukup lama beristirahat dari separuh perjalanan, kami pun memutuskan melanjutkan sisa separuh perjalanan terakhir, di mana beberapa menit ke depan kami akan memasuki area hutan yang sesungguhnya, dengan sedikit trek yang menanjak dan licin. Udah jukut sih. Bung bosnya mah diukna naseuna. Mulai memasuki area hutan dan mulai banyak tanjakan. Dua jam sudah waktu kami tempuh sejak meninggalkan lokasi parkiran, hingga sampailah kami di area camp yang cukup luas dan datar. Namun sebetulnya ini adalah titik pertemuan dari 4 arah, yakni dari arah sebelah kanan kami merupakan arah menuju Gunung Pangparang, sebelah kiri atau terusannya merupakan arah menuju Gunung Sanggara, arah lurusan atau depan kami yang treknya cenderung menurun adalah arah tujuan kami, yakni menuju Situ Urugan atau Lembah Tengkorak, dan arah dari datangnya kami yakni menuju ke parkiran atau pemukiman terakhir di Wana Wisata Kebun Kina Bukit Tunggul.
Cukup banyak percabangan jalur di sini, mengingat lokasi ini merupakan lokasi yang biasa digunakan beberapa organisasi pecinta alam dalam menyelenggarakan pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan dari masing-masing organisasi. Selain itu, ada pula yang datang ke sini untuk berburu dan lain sebagainya. Di sini pun kami memutuskan beristirahat sejenak, memulihkan tenaga kami setelah melalui sedikit tanjakan, kembali berbincang sembari menikmati sebatang rokok. Masih ada kurang lebih 45 menit menuju area Situ Urugan atau Lembah Tengkorak, dengan trek yang terus menurun namun cukup licin. Setelah tadi tanjakan yang cukup ekstrim, sekarang kita masuk ke turunan. Jalur turunnya cukup licin karena kontur tanah dan akar-akar basah. Beberapa ratus meter sebelum sampai di area camp, kami dihadapkan pada rambatan semak-semak yang cukup tinggi melebihi tinggi badan kami. Juga terdapat banyak lintasan batang semak-semak melintang, juga ranting pohon yang seringkali membuat tas keril kami tersangkut, sehingga kami pun harus berjalan lebih merunduk. Akhirnya, pukul 3 sore tibalah kami di Situ Urugan atau Lembah Tengkorak. Dengan segera masing-masing dari kami mendirikan tenda, mengambil air untuk persediaan, lalu dilanjut memasak dan menyeduh minuman hangat, sambil berbincang dan sesekali bercanda tawa. Waktu tempuh tepat 3 jam dari semenjak kami meninggalkan area parkiran pada pukul 12 siang. Ayo. Sampai bawah gini. Ke bawah. Malam pun tiba. Masing-masing dari kami bersiap untuk beristirahat. Tidak banyak aktivitas malam yang kami lakukan, kecuali sambil menunggu kabar dari rombongan malam yang ternyata rombongan terakhir ini tiba pada pukul 1 dini hari. Namun karena kami semua cukup kelelahan, kami pun tak sempat untuk melakukan dokumentasi.
Pacet guys. Ternyata beberapa rekan kami termasuk saya sendiri dihinggapi lintah atau pacet. Saya sendiri terkena 3 pacet yang hinggap di kaki. Wajar, tempat ini merupakan lembahan dengan kelembapan suhu yang sangat tinggi, juga berada di pinggir danau di tengah hutan yang lebat dengan pohon-pohonnya yang cukup tua, juga dipenuhi lumut di sekujur dahan dan rantingnya. Minggu 26 Juni 2022. Pagi pun tiba. Waktunya bangun dan memulai aktivitas memasak untuk sarapan. Waktu yang tepat pula untuk berselfie ria dengan situ Urugan sebagai latarnya. Meski tempat ini berada di lembahan di tengah hutan lebat, namun tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Rupanya, 6 orang dari rombongan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tektok atau one day trip menuju puncak Gunung Jambu. Gunung ini terletak tidak terlalu jauh dari sini. Namun, jalur menuju puncak tersebut pun tidak diketahui secara pasti. Maka dari itu, perlu kesiapan dan kematangan mental juga pengetahuan untuk mengarungi lebatnya hutan menuju ke sana. Syukur, melalui komunikasi dengan Handy Talkie antara rombongan tektok dan tim yang tetap stay di area camp, tim tektok mengabarkan bahwa mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Jambu tepat tengah hari dengan waktu tempuh selama 3,5 jam. Tentunya mereka beberapa kali mesti orientasi medan berbekal GPS dan aplikasi tracking, juga menebas atau meraba jalur. Iya badak kieu. Jorong tuh heula. Tong dia eta, tong disabut. Udah ini udah coplok serangan. Si deui eta mah. Donor darah. Akhir kata, terima kasih kepada rekan-rekan yang turut serta mewarnai perjalanan kami. Masih banyak tempat yang menunggu untuk kita singgahi. Semoga keceriaan selalu terpancar di setiap langkah kita. Saya beserta tim undur diri. Salam rimba dan salam lestari.